Badan Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMK Kota Kupang masa bakti 2020-2024 Kupang 16 Agustus 2020 segera dimulai. Bapak Ibu, selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama staf. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah negeri maupun swasta. Yang saya hormati insan pers, singkatnya Bapak Ibu yang saya muliakan. Pertama-tama saya mengajak marilah kita menghaturkan ungkapan pujian dan rasa syukur yang sungguh kepada Allah yang oleh karena kasih dan kemurahannya kita masih berada di dalam kebaikan cinta kasih Tuhan hingga saat ini. Baik, saya akan membacakan urut-urutan acara pada kesempatan ini. Yang pertama, prakata oleh pembawa acara. Yang kedua, pembacaan doa oleh petugas. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kelima, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua MKKS yang baru. Yang kedua akan dilakukan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan yang keenam adalah penutup. Baik, mengawali seluruh rangkaian acara kita pada kesempatan ini, maka saya mohon kepada Bapak Kristianus, Kepala SMK 20 Desember untuk menuntun kita di dalam doa. Saya silakan. Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang saya hormati, mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita mohon berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan pada kegiatan kita pada siang hari ini, dan izinkan saya memimpin sesuai dengan saya dan saya memimpin tata cara kedua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu karena pada siang hari ini Engkau memperkenankan kami semua anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat ini guna melaksanakan suatu kegiatan penting bagi kami di dunia pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Dalam suasana perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, kami pada siang hari ini berkumpul di sini mau menyatakan sesuatu tugas yang akan kami laksanakan, yaitu pelantikan pengurus MK2S SMK Kota Kupang. Ya Tuhan, terima kasih karena dengan kegiatan ini kami semakin bersatu padu dalam membangun dunia pendidikan di NTT sesuai dengan arahan Bapak Kepala Dinas, kemana kami memulai suatu restorasi pendidikan di Nusa Tenggara Timur ini. Ya Tuhan, tuntunlah kami semua semua kami yang bergerak di dunia pendidikan ini, semoga kami bersatu padu, kami bersatu hati untuk melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepada kami semua, baik sebagai kepala dinas, para aparat di dinas pendidikan maupun kami para guru dan seluruh para siswa dan orang tua murid yang terlibat di dalam pendidikan di daerah kami. Ya Tuhan, kami mohon untuk segala Kudus-Mu ke tengah-tengah kami, agar kegiatan kami pada siang hari ini boleh berjalan dengan baik dan penuh keakraban dan kekeluargaan dengan satu tekad agar kami semua bisa membangun
pendidikan yang lebih bermutu, yang lebih baik di Nusa Tenggara Timur ini, untuk membuat anak-anak kami, anak-anak yang dipercayakan kepada kami, semua boleh merasakan bagaimana pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka. Ya Tuhan, sertai kami sehingga seluruh kegiatan acara kita pada siang hari ini sampai selesai boleh berjalan dalam penyertaan. Semua doa harapan kami sampaikan padamu dan kita Yesus Kristus dalam juru selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Kristianus. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 838/233/PK/2020 tentang penetapan pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS Sekolah Menengah Kejuruan Kota Kupang periode 2020-2024. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menimbang A. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kinerja kepala sekolah menengah kejuruan di Kota Kupang perlu dibentuk musyawarah kerja kepala sekolah menengah kejuruan sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, bertukar pikiran dan pengalaman antara kepala sekolah. B. bahwa untuk kelancaran kegiatan musyawarah kerja kepala sekolah menengah kejuruan Kota Kupang, maka perlu dibentuk pengurus. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada diktum B, perlu diatur dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan menetapkan pengurus musyawarah kerja kepala sekolah MKKS Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kota Kupang periode 2020-2024. Kedua, susunan kepengurusan musyawarah kerja kepala sekolah MKKS Sekolah Menengah Kejuruan Kota Kupang periode 2020-2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, tugas dan tanggung jawab pengurus MKKS sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketentuan yang berlaku. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 14 Agustus 2020, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, cap tertanda Linus Lusi SPD MM. Selanjutnya kami bacakan lampiran keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 838-233-PK-2020 tanggal 14 Agustus 2020, susunan kepengurusan musyawarah kerja kepala sekolah MKKS Sekolah Menengah Kejuruan Kota Kupang periode 2020-2024. Semi Indolu SPD Ketua, Dr. Anda Safira Abineno Wakil Ketua, Sam Oscar Sil SPD Anggota, Suster Yohana Elu SSPS SPD Anggota, Usman Sakan SAG MPD Koordinator Bidang Pengembangan SDM, Dr. Anda Huberta Hani Anggota, Florianus Mahu SPD Anggota, Jenny JP Basari SE Empar Anggota, Dr. Anus Yeskian PH Ledo Anggota, Martinus Longo Kenny SE Anggota, Jessica Sonebela Sodakai SH Koordinator Bidang Humas dan Publikasi, Yesia Pera SPD Anggota, Antonius BL Muda SE Anggota, Dr. Anus MY Nyola Anggota, Dr. Anus Silas Kase MT Anggota. Sekian dan terima kasih. Baik, demikian pembacaan SK pengurus MKKS SK. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembacaan naskah pelantikan oleh Bapak Kadis. Untuk itu dengan penuh rasa hormat kami mempersilakan Bapak Kadis untuk bisa mengambil tempat di depan. Sebelum saya melantik saudara-saudara sebagai pengurus musyawarah kerja kepala sekolah SMK Kota Kupang periode 2020 sampai 2024, saya ingin bertanya beberapa hal kepada saudara-saudari. Apakah saudara-saudari siap dilantik menjadi pengurus MKKS SMK Kota Kupang periode 2020-2024? Apakah saudara-saudara siap mengorbankan sebagian waktu, perhatian, tenaga, pikiran demi menjalankan tugas dan program kerja periode 2020-2024? Apakah saudara-saudara bersedia bekerja sama baik secara internal maupun eksternal dengan berbagai pihak guna mendukung peningkatan mutu pendidikan? Baiklah, ikuti kata-kata sebagai berikut. Tulisan semuanya. Demi Allah, saya berjanji bahwa saya sebagai pengurus MKKS SMK Kota Kupang akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa saya dalam menjalankan tugas sebagai pengurus senantiasa lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Bahwa saya akan menjalankan tugas sebagai pengurus dengan sikap patuh dan taat pada ketentuan
hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Bahwa saya sebagai pengurus mendukung pemerintah pusat, pemerintah daerah, terkhusus restorasi kebangkitan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Minggu 16 Agustus tahun 2020, pukul 14.15 bertempat di Resto Kupang dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan serta berkat dalam menjalankan tugas demi pengabdian masyarakat, bangsa dan negara dengan satu pesan: bekerjasamalah dengan harmonis dan bertanggung jawab agar wadah ini dapat memberi dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan di NTT, khususnya di Kota Kupang. Saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara, selamat berjuang bersama, semoga Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Bapak Kadis dan Bapak Ibu yang baru dilantik. Saya silakan duduk kembali, kemudian kita lanjutkan ya kepada Bapak Kadis dan Bapak Ibu yang baru dilantik. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua MKKS yang baru dilantik. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama jajaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada siang hari ini. Yang saya hormati dan kasihi rekan-rekan saya, Bapak Ibu Badan Pengurus MKKS terpilih dan dilantik pada siang hari ini. Yang saya banggakan Ibu Ketua PGRI Kota Kupang yang hadir juga pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman insan pers yang hadir pada siang hari ini. Teman-teman saya, Ibu Makan Dulu, Ibu Nana, Pak Ishak yang hadir membantu acara siang hari ini. Terima kasih banyak untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan konsep restorasi pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Kadis. Bagi saya ini sebuah pemantik semangat bagi kita. Sisi lain, ketika kita bicara tentang restorasi, berarti kita bicara tentang bagaimana mengembalikan sebuah nilai kebaikan, sebuah keunggulan yang pernah ada di masa lalu. Tetapi di sisi lain, ini bermuatan bagaimana melakukan sebuah transformasi terhadap hal-hal yang belum kita laksanakan dalam rangka untuk menyesuaikan diri atau mengadaptasikan diri dengan perubahan-perubahan zaman yang ada. Bapak Kadis yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini saya ucapkan terima kasih banyak oleh karena kepercayaan dari teman-teman dan juga melalui bimbingan dan arahan dari Bapak Kadis. Kami yakin bahwa program kerja niat baik kita untuk mewujudkan restorasi pendidikan di Nusa Tenggara Timur ini dapat terwujud. Tentu perlu strategi-strategi yang konkret dalam mencapai atau mewujudkan mimpi ini. Hal-hal yang dapat kami sampaikan, mohon izin Bapak Kadis. Yang pertama
adalah ketika kita bicara tentang restorasi pendidikan, paling tidak ada beberapa fondasi berpikir yang harus kita letakkan pada porsi yang sebenarnya. Salah satu yang dapat kami sampaikan dan dapat kami usulkan adalah menyangkut dengan penguatan kapasitas kepala sekolah di dalam melaksanakan tugasnya, yakni tugas manajerial, supervisi, dan juga pengembangan kewirausahaan. Ini penting oleh karena sebagai kepala sekolah kami menyadari bahwa sering kami terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan BIMTEK, tetapi BIMTEK yang khusus mengenai tugas-tugas manajerial, tugas-tugas supervisi dan pengembangan kewirausahaan memang jarang dilaksanakan. Kebanyakan BIMTEK yang berkaitan dengan bantuan-bantuan, itulah yang kami ikuti. Sehingga mohon ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Yang kedua adalah menyangkut dengan peningkatan kinerja daripada tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Ini penting oleh karena kita tidak lagi hanya bicara soal soft skill, tapi juga hard skill, tapi juga bicara tentang soft skill. Hard skill mungkin dari sisi kapasitas guru-guru sering mengikuti pelatihan di mana-mana, sudah cukup cakap dan terampil, profesional dalam melaksanakan tugas, tetapi satu hal di dalam menjalankan tugas, soft skill ini menjadi penting. Bagaimana melaksanakan tugas secara tertib dan disiplin, secara bertanggung jawab. Nah, ini yang menjadi pekerjaan rumah bersama bagi kita, dan saya percaya ketika kita bicara tentang restorasi di bawah pimpinan Bapak Kepala Dinas, kami sangat mendukung dan kami percaya ini bisa terwujud dengan hal-hal seperti itu. Yang ketiga adalah bicara tentang SMK sebagai motor penggerak yang dapat menuntaskan sebagian daripada keluhan bangsa ini menyangkut dengan pengangguran. SMK pernah disebutkan sebagai penyumbang pengangguran terbanyak, padahal SMK ini mestinya BMW, B-nya bekerja, jadi tamatannya bekerja, M-nya melanjutkan, dan W-nya bisa berwirausaha. Jadi ini paket lengkap Bapak Kadis yang semestinya kita terus kembangkan di dalam SMK kita. Dan teman-teman sekalian, para pengurus IPKS SMK Kota Kupang, tentunya di bawah bimbingan, petunjuk dan arahan dari Bapak Kepala Dinas, maka apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan itu tentunya akan bermuara pada visi dan misi yang sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami, yang sangat saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, teman-teman yang berada dari instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, teman-teman sahabat guru terhebat yang baru saja dilantik tadi menjadi pengurus MK 2S SMK, serta sahabat guru dan kita semua yang ada di ruangan ini. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama tentu saya mengucapkan segala puji syukur kehadiran Tuhan, karena di hari Minggu, hari di mana hari istirahat kita semua bisa menyisihkan waktu untuk mengambil bagian dalam satu acara besar, yakni pelantikan atau pengukuhan badan pengurus musyawarah kerja kepala sekolah jenjang SMK. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadis
yang melalui Bapak Semi sekarang yang jadi Ketua IPUDES mengundang saya untuk hadir dalam kegiatan ini. Memang seyogianya antara PGRI dengan Dinas Pendidikan ibarat satu mata uang yang terdiri dari dua sisi, hanya akan bisa laku kalau dua sisi ini ada. Saya sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Kadis dan seluruh staf dinas. Memang secara organisasi kami belum datang ke Bapak Kadis, masih dalam perencanaan. Tapi hari ini saya sudah hadir, seperti ini kebahagiaan dari kami. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis dalam sambutan tadi sebelum pelantikan, bahwa harus ada restorasi pendidikan. Karena memang di dalam perjalanan PGRI juga memperjuangkan tentang bagaimana pemerintah pusat memperhatikan dengan benar akan mutu dari pendidikan tersebut. Tetapi mutu pendidikan itu tidak berjalan sendiri kalau sahabat-sahabat guru kita belum diperhatikan dengan benar kesejahteraan dan juga keselamatan. Mungkin dengan adanya peristiwa pandemi COVID-19 menjadi pelajaran bagi kita semua manusia yang ada di dunia, khususnya masyarakat pendidikan, bahwa memang benar, sadar atau tidak sadar, perlu ada revolusi di dalam dunia pendidikan, dan itu terjadi. Karena itu mungkin saya tidak banyak memperpanjang kata. Saya disuruh memberi sambutan, tentu sekaligus ingin menyampaikan secara fisik bahwa saya saat ini terpilih sebagai Ketua PGRI Kota Kupang periode 2020 sampai 2025. Kenapa saya bergabung di pendidikan menengah? Bapak Kadis, 2 tahun kurang lebih kami putus komunikasi dengan teman-teman yang ada di Dikmen. Sejak berpindah secara administrasi teman-teman Dikmen ke provinsi, maka komunikasi secara organisasi terputus. Tetapi ketika Rakornas kemarin Januari 2020, ternyata secara lokus kerja teman-teman SMA SMK ada di dalam payung organisasi PGRI Kota Kupang. Ini baru permulaan Pak Kadis, saya belum akan sowan ke Bapak. Juga dengan teman-teman nanti kita akan bertemu, dan saya percaya bahwa kami tidak akan mengintervensi tugas-tugas teman-teman, tetapi secara profesi tentu kami ada bersama-sama dengan teman-teman. Ini saja yang dapat saya sampaikan atas perhatian dan kebersamaan kita hari ini. Saya mengucapkan permisian kepada pengurus terpilih, dan bagi kita yang ada semua, kita harus mendukung kepengurusan ini. Karena pendidikan hanya dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Ketua PGRI Kota Kupang yang baru saja menyampaikan sambutan. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan hormat kami silakan. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Ya, saya hormati Ketua PGRI Kota Kupang yang bersama pengurusnya, dan saya hormati Pak Ketua bersama jajaran yang baru dilantik, untuk Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama 3 Kepala Seksi di bidang Dikmen dan bidang BPK, serta para jurnalis dan juga kita semua yang hadir di siang hari ini. Pertama, saya
seremoni pelantikan ini bukan sekedar seremoni biasa. Karena yang dilantik pas hari Minggu. Mestinya kita semua tadi pagi dan sebentar sore bersyukur dan berbakti sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Tetapi kenapa dipilih hari Minggu? Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Talenta yang tidak dikembangkan maka dia akan mati. Dan siang hari ini pengurus telah dilantik dan komposisinya diajukan oleh Formatur. Hari Jumat kemarin saya menandatangani berdasarkan Formatur usulan yang disampaikan. Saya hanya menandatangani saja. Mestinya saya mengikuti agenda yang sudah diputuskan oleh pengurus. Tapi ada hal yang sangat mengganggu pikiran dan perasaan kami kemarin ketika kami sama-sama dengan Bapak Gubernur mengunjungi SMP 6 Mekamese yang jaraknya rentang waktu 20 menit dari arah Kota Kupang di sebelah belok dan di pinggir jalan. Di situ Bapak Gubernur menghadiri undangan Ibu Kepala Sekolah bersama siswa dan 11 desa sekecamatan Mekamese untuk peluncuran karya-karya intelektual guru dan siswa, dan kemarin dihargai hampir 45 juta karya-karya mereka yang terjual kemarin. Ini membuat sebuah letupan, saya bilang majukan pengukuhan tidak boleh hari Selasa karena hari Senin kita libur, pilih hari Minggu biar ini dipercepat. Karena di sana Bapak Gubernur merestorasi kebangkitan pendidikan di Nusa Tenggara Timur, di mana kemiskinan dan kebodohan Pulau Timur dan Sumba menyumbang terbesar. Nah itu sekolah-sekolah SMK sekota Kupang, saya minta jangan menambah barisan kemiskinan dan kebodohan di daratan Timur, Sumba dan daratan Flores. Karena itu rancangan sebuah program yang sangat realistis, kegiatan yang realistis untuk mendukung restorasi kebangkitan pendidikan sesuai dengan keahlian program masing-masing SMK. Pariwisata dengan dia punya jalan, otomotif dengan dia punya jalan, kerajinan dengan dia punya jalan, tata boga, konveksi lain sebagainya dengan dia punya cara, akuntansi atau perkantoran dengan dia punya ruang lingkupnya masing-masing. Karena perkumpulan organisasi ini bervariasi, beda dengan sekolah menengah atas. Nah itu sebagai pemimpin, sebagai pengurus perlu merespon dan mengakomodir berbagai masukan-masukan dari anggota, kepentingan-kepentingan sekolah, supaya organisasi ini bisa berjalan dan bisa dikendalikan dalam mendukung mutu pendidikan khususnya di sekolah menengah atas. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, ukuran keberhasilan sekolah menengah kejuruan itu 100% siswa terserap di dunia usaha dan dunia industri bumi. Ukuran keberhasilan 100% siswa. Tapi kalau masih ada siswa yang lolos kuliah melanjutkan perguruan tinggi, dia salah kamar. Salah kamar ini dari mana? Rekrutmen awal di saat penerimaan siswa baru. Maka menjadi pertanyaannya, tim psikologi yang dibentuk oleh satuan pendidikan seperti apa?
Kalau mau kuliah lanjut, tempatnya bukan di sekolah kejuruan, ada di bidang akademik, sekolah menengah atas. Ini yang harus ditata betul-betul, sehingga saat penerimaan siswa baru, mekanisme ini benar-benar diatur. Kalau tidak diatur, maka serapan-serapan Susah dan Budi jauh dari harapan. Bicara soal ini, Menteri terdahulu Pak Pardiman di era Menteri PJ Habibie, pola pendidikan SMK itu anutannya dari Jerman. Saat itu ketika Pak Pardiman jadi Menteri, Pak Habibie jadi Menteri Teknologi Pendidikan. Anutan Jerman ternyata tidak bertahan ketika krisis melanda. Maka yang dicari adalah sekolah-sekolah kejuruan. Dan dual sistem yang dikembangkan ini, apakah di Ibu Safira dengan punya sekolah berjalan, Pak Ketua punya sekolah di belakang Semalima itu sudah dilaksanakan, atau SMK 3 Ibu Basri sudah melaksanakan itu, SMK 1 seperti apa, Pak Yonas punya sekolah seperti apa sudah dilaksanakan secara maksimal atau belum, atau SMK Informatika UJ5 seperti apa ini. Maka perlu revitalisasi ini jangan menunggu dari pemerintah provinsi, tapi saya tantang Bapak Ibu Kepala Sekolah, konsep revitalisasi dengan 4 tahun sekolah yang lagi kita rancang ini, pola konsep dari sekolah seperti apa. Maka saya minta hari paling lambat hari Kamis, kertas kerja Pak Sen, kertas kerja konsep revitalisasi dengan 4 tahun masa kerja sekolah dari masing-masing sekolah harus sudah ada di meja kerja saya. Dari situ kita akan idekan betul-betul di tahun Bapak Ibu pola mana yang harus kita pilih dan padukan di dalam menunjang revitalisasi SMK dalam mendukung restorasi kebangkitan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Ini sehingga konsep kita gali dari bawah. Kenapa? Karena tumbuh dan berkembang sekolah selama ini ada di tangan Bapak dan Ibu. Praktek-praktek yang terbaik yang dijalankan di sekolah-sekolah negeri maupun swasta, mari kita bicara konsep dan aplikasinya model seperti apa. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara ini akan gagal. Organisasi ini adalah organisasi mendukung kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi satu sisi, mendukung pemerintahan provinsi dan kabupaten di mana saja sekolah berada. Maka ini betul-betul kita harus mengembangkan beberapa hal. Pengurus saya minta satu, harus memiliki daya kohesi yang tinggi. Kalau tidak ada daya kohesi yang tinggi, daya pekat yang tinggi antara pengurus, maka saya akan mempertanyakan komitmen kepengurus terhadap kemajuan seperti apa. Maka letakkan kepentingan organisasi di atas segala-galanya, seperti yang terbaca di kata-kata pelantikan tadi. Baru bisa daya kohesi yang tinggi. Tidak akan berhenti kalau tidak ada yang namanya tim kerja. Maka di sekolah-sekolah dengan latar belakang leadership yang berbeda-beda, rangkum semua potensi yang ada di dalam. Karena teman-temanmu, saudara-saudaramu memiliki talenta sesuai dengan rumpun kalian dan program kalian masing-masing. Ini jauh lebih hebat. Manajemen talenta dikembangkan di dalam kerja tim atau super tim yang dalam suatu anyaman kebersamaan. Ini jauh lebih hebat tim kerja. Kemudian ini juga ditinggalkan kalau tidak ada spirit semangat kerja yang tinggi di antara bapak dan ibu, orang tua dan siswa. Saya melihat
Ini karya-karya sekolah-sekolah SMK kejuruan itu selama masa pandemi COVID sudah sangat bagus dengan perannya masing-masing. Kita lihat STM negeri dulu, saya lihat belum berkarya, menyumbang masa pandemi COVID seperti apa. Karena saya baca di media sosial, kalau saya salah ini diluruskan, tapi saya lihat di SMK 5 hampir 300 tempat cuci tangan itu dipesan oleh Ibu Ketua PKK dan sekarang melanda di kantor-kantor lain sebagainya. Maka saya anjurkan sekolah-sekolah bisa mengambil untuk mendukung SMK 5 karena mereka sudah bercuci tangan dalam pandemi COVID lain sebagainya. Ini juga bisa dikembangkan, dimodifikasi di SMK 2. Nah, SMK 2 dengan 5 itu ada paralel yang bersinergi. Begitu juga pasien, di situ ada kerajinan tenun ikat kalau tidak salah, dan juga uki kursi lain sebagainya. Saya datang karena Timor Pasaran Timor Leste itu mereka meminta saat itu. SMK 3 juga sama, konveksi di Surabaya itu dirancang, Prof. Kabeo dan teman-teman sudah merencanakan itu. Pariwisata dan tata boganya benar-benar diperlihatkan. Karena ketika saya kontak teman-teman di SMK, referensinya ada di Ibu soal konveksi dan tata boga. Ini juga perlu ditantang, betul-betul. Begitu juga Pak Yonas, walaupun sekolah sudah tinggal di atas, SMK 1 kembangkan sekolah yang lebih bagus lagi dengan merangkul berbagai potensi. Nama besar sekolah-sekolah terletak di visi dan misimu dengan tim kerja yang bagus. Dan kita bentuk tim kerjanya tangguh, ibarat sebuah tim sepak bola yang selalu juara, maka kita menjuarakan sekolah kita masing-masing dalam sebuah langkah yang tepat. Pameran sekolah SMK nanti kita akan lihat kembali karena hampir 2 tahun tidak dipamerkan lagi di bulan Biara. Tahun lalu tidak ada ya? Tahun lalu ada. Ini tahun dana tidak ada, tapi nanti akan diagendakan kembali. Dan pameran-pameran itu menunjukkan kinerja program kalian masing-masing di sekolah. Ini jauh lebih bagus kalau ini di sekolah sebelum maju di provinsi. Mungkin kerjasama dengan PGRI Kota Kupang, pemerintah Kota Kupang lain sebagainya, dia ini dipamerkan di Kota Kupang. Kalau bicara sektor pendidikan, kita tidak boleh bicara parsial. Dari sisi kewenangan, iya. Tapi rakyat masyarakat itu penduduk Kota Kupang. Maka ini juga harus selalu dikoordinasikan dengan Bapak Wali Kota, Bapak Wakil di dalam pengendalian dan di bawah awasan PGRI Kota Kupang dalam mitra dan mendukung harapan tersebut. Ketika pelantikan ini tengah berjalan tadi, saya mengingat kembali hampir 14 tahun silam kita bergerak di grup guru Kota Kupang, ada Ketua PGRI, ada Ibu Safira, teman-teman lain dulu, Pak Yonas mungkin saya dulu sama-sama, yang lain mungkin belum jadi persekolah 2006-2007 belum ada. Di bawah Pak Dongol Jambe, Bu Safira dan teman-teman Ketua PGRI Kota Kupang itu memperjuangkan apa yang disampaikan oleh Ketua. Itu sudah lama. Tetapi organisasi provinsi tersebut harus diberi ruang. Ada MKS, ada forum-forum, tidak jadi masalah, asal tujuannya positif. Di situ juga ada nama dulu forum ilmiah guru, dan ketuanya kami sendiri saat itu bagaimana mengadvokasi 4 kompetensi guru di dalam nuansa akademik. Untuk pergerakan ada forum guru Kota Kupang, guru yang terniaya, yang terlambat gaji, sertifikasi lain sebagainya. Medianya ada di forum guru Kota Kupang yang dimotori oleh Kadis PK Kota Kupang sekarang atau Mujahid teman-teman lain sebagainya. Nuansa-nuansa ini saya kira adalah sebuah kekuatan yang perlu diseringkan untuk mendukung dan menegakkan, memuliakan harkat dan martabat guru. Restorasi kebangkitan yang bersifat reformasi, dia harus sejalan. Langkah pertama memuliakan harkat dan martabat guru. Itu dulu. Baru kita bicara lain-lain.
dan implementasi praktisnya penguatan kapasitas kompetensi guru, karena kita masih di bawah garis merah pendidikan. Kita semua masih di bawah. Pertanyaan, garis merah pendidikan ada di mana? Ada di 8 standar pendidikan, kita semua serba di bawah. Karena itu saya minta teman-teman yang terlantik hari ini adalah sebuah amanah, sebuah kepercayaan, tahu dan mau terlibat di dalam organisasi. Maka kembangkan semua ini untuk kita kemajuan bersama. Di sisi lain juga kita minta ada kerjasama yang bagus, harmonisasi kerja yang bagus, dan dana bos lain sebagainya, sorotan-sorotan banyak, betul-betul ditata secara baik dan benar dan bertanggung jawab. Tanpa itu, maka kinerja energi tersita oleh berbagai kritikan-kritikan teman, oleh publik, berarti Bapak Ibu Kepala Sekolah, secara psikologis sangat terganggu. Maka kembangkan leadership yang bagus, yang tangguh, memperhatikan aspek-aspek kepemimpinan di dalamnya. Saya kira ini beberapa catatan kritis. Saya tantang Bapak dan Ibu, saya tantang pengurus SMK bukan menambah barisan kemiskinan kebodohan di Nusa Tenggara Timur yang selama ini persoalan. Nah, itu saya selesai pelantikan ini, rancang program yang realistik. Karena ini Pak Ketua harus sering, karena ini berbagai rumpun ini, berbagai program dengan kepentingan yang berbeda-beda. Saya minta hari paling lambat Kamis, kertas kerja revitalisasi SMK 4 tahun masing-masing sekolah sudah ada di meja. Baru kita diskusi seperti apa. Sekian dan terima kasih Ibu Ketua PGRI sudah menghadiri pembukaan hari ini. Salam buat teman-teman pengurus, dan kita harus berkolaborasi. Pengurus yang dilantik, saya memilih hari Minggu, nanti saya akan ketemu Ibu Ketua Sinode Demit. Saya akan berbicara kenapa hari Minggu, dan juga saya ketemu keuskupan, saya akan menjelaskan, dan persekutuan diakoni gereja saya akan ketemu, karena ini dari sisi teologi dan sebagainya ada alasan tertentu. Tapi dengan pelantikan hari ini memberi makna. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia untuk sektor pendidikan. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak dan Ibu, demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Satu catatan bagi kita, mari bersama kita bangkit untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Kupang tercinta ini secara khusus. Baik, selanjutnya kami undang dengan hormat lagi Bapak Kepala Dinas untuk bisa berada di depan. Kita masuk dalam penyerahan cenderamata. Kepada petugas disilakan untuk membawa cenderamata-nya. Dan cenderamata ini dari NKKS yang akan diserahkan oleh Ketua NKKS yang baru kepada Bapak Kades. Cenderamata ini sebagai perwujudan cinta kasih dari NKKS kepada Bapak Kadis. Baik, mari kita Baik, Bapak dan Ibu Ketua PGRI, jadi teman-teman semua, di Rote itu ada 18 nusa, 19 nusa. Kita di UPT Museum lagi memamerkan motif-motif
Karena itu karya ini adalah sekolah, juga sejalan dengan gerakan Tenun Masuk Sekolah, maka ini bagian dari pintu masuk. Dan Selimut ini dia bisa berkembang tidak hanya di dalam kelas, tetapi harus menjelajahi seluruh segmen-segmen sekolah SMK. Karena itu saya minta kita kerja, kita kolaborasi, sehingga SMK yang ada secara program ada di SMK 4, tapi ini dia bisa menjelajah di SMK dengan pola yang seperti apa nanti akan dilanjut. Terima kasih atas perhatian.